Halo teman-teman semua, yuk kita simak beberapa berita menarik dari seluruh dunia. Pada tanggal 30 Juni, akan ada perayaan ulang tahun ke-10 Hari Asteroid Sedunia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan ada siaran langsung global yang gratis, jadi semua orang bisa menonton. Acara ini akan menunjukkan asteroid-asteroid yang terbang dekat bumi secara langsung melalui teleskop. Para ahli juga akan menjelaskan tentang bahan pembuat asteroid, cara mereka mengelilingi matahari, dan apakah mereka berbahaya bagi kita. Tujuan acara ini adalah untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya menjaga planet kita dari ancaman asteroid. Saat ini, NASA sudah melacak lebih dari 30.000 objek di luar angkasa dan mengatakan bahwa tidak ada risiko tabrakan besar setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Sebagai info tambahan, beberapa tahun lalu NASA berhasil melakukan tes dengan menabrakkan sebuah wahana antariksa ke asteroid untuk mengubah jalurnya, dan itu berhasil. Ini membuktikan bahwa kita punya cara untuk melindungi diri. Sebuah perusahaan rintisan bernama Chai Discovery baru saja memperkenalkan sistem kecerdasan buatan atau AI yang sangat canggih. AI bernama Chai 2 ini bisa merancang antibodi untuk pengobatan dari nol. Antibodi itu seperti tentara kecil di tubuh kita yang melawan penyakit. Hebatnya, tingkat keberhasilan AI ini sekitar 19%, jauh lebih tinggi dari cara-cara lama yang tingkat keberhasilannya di bawah 0,1%. Dalam pengujian, AI ini bisa menghasilkan calon antibodi yang bagus hanya dengan sedikit percobaan. Prosesnya juga sangat cepat. Dari desain komputer sampai konfirmasi di laboratorium hanya butuh waktu kurang dari 2 minggu. Ini bisa sangat membantu mempercepat penemuan obat-obat baru dan menekan biaya penelitian yang biasanya sangat mahal. Microsoft juga punya kabar baru dari dunia kesehatan. Unit kecerdasan buatan mereka yang baru telah menciptakan sebuah sistem AI eksperimental yang disebut MyDexo. Sistem ini diklaim bisa mendiagnosis penyakit-penyakit yang rumit dengan jauh lebih akurat dibandingkan dokter manusia. Dalam sebuah penelitian, saat diuji pada kasus-kasus yang sangat sulit, AI ini berhasil mendiagnosis dengan benar sebanyak 80%. Sebagai perbandingan, para dokter yang bekerja tanpa bantuan alat canggih hanya berhasil sekitar 20%. Perlu diingat, AI seperti ini bukan untuk menggantikan dokter, tetapi untuk menjadi asisten super cerdas yang bisa membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Google membuat sebuah langkah besar di bidang energi bersih. Mereka setuju untuk membeli listrik dari pembangkit listrik fusi komersial pertama di dunia. Energi fusi adalah jenis energi yang sama dengan yang dihasilkan oleh matahari, jadi sangat bersih dan tidak menghasilkan karbon. Ini adalah kesepakatan pembelian energi fusi terbesar yang pernah ada. Pembangkit listrik ini diharapkan akan mulai beroperasi pada awal tahun 2030-an. Sebagai pengetahuan umum, energi fusi berbeda dengan energi nuklir yang kita kenal sekarang. Energi nuklir saat ini memecah atom, sedangkan fusi menggabungkan atom, yang membuatnya jauh lebih aman dan menghasilkan lebih sedikit limbah berbahaya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan laporan yang cukup mengkhawatirkan. Mereka mengatakan bahwa rasa kesepian telah menjadi wabah global. Diperkirakan 1 dari 6 orang di dunia merasa sangat kesepian secara terus-menerus. Kondisi ini, bersama dengan isolasi sosial, ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan sekitar 871.000 kematian setiap tahunnya. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kesepian bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan mental. Selain itu, kesepian juga berdampak pada ekonomi, karena remaja yang kesepian cenderung mendapat nilai lebih rendah, dan orang dewasa yang kesepian lebih sulit mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Sebuah berita duka datang dari India. Aktris dan model bernama Shefali Jariwala, yang terkenal lewat penampilannya di video musik Kanta Laga, pada tahun 2002, ditemukan meninggal dunia di apartemennya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan 2 kotak berisi tablet anti penuaan,
pencerah kulit, dan vitamin. Di antara yang ditemukan adalah botol-botol kecil berisi antioksidan yang disebut glutathione. Antioksidan adalah zat yang dipercaya bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Dua raksasa teknologi, IBM dan Microsoft, sama-sama mengumumkan kemajuan besar dalam dunia komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer super canggih yang diharapkan bisa memecahkan masalah yang tidak mungkin diatasi oleh komputer biasa. Masalah terbesar komputer kuantum adalah mereka sangat rentan terhadap kesalahan. IBM mengatakan mereka telah menemukan cara baru untuk memperbaiki kesalahan ini, yang merupakan langkah besar untuk membuat komputer kuantum menjadi stabil dan praktis. Beberapa jam setelahnya, Microsoft juga mengumumkan teknik koreksi kesalahan mereka sendiri yang diklaim sangat efisien. Kemajuan ini sangat penting karena membuka jalan bagi komputer kuantum untuk benar-benar dapat digunakan secara komersial di masa depan. Perusahaan antariksa Blue Origin milik Jeff Bezos berhasil menerbangkan 6 turis lagi ke tepi luar angkasa. Ini adalah misi berawak mereka yang ketiga dalam waktu kurang dari 3 bulan. Menunjukkan bahwa bisnis pariwisata luar angkasa mereka berjalan semakin lancar. Roket yang membawa para penumpang ini dapat digunakan kembali, jadi setelah meluncurkan kapsul, roketnya akan mendarat kembali dengan mulus di bumi. Penerbangan ini membawa penumpang ke ketinggian sekitar 105 km, di mana mereka bisa merasakan sensasi tanpa bobot dan melihat lengkungan bumi, sebelum kembali mendarat dengan selamat sekitar 10 menit kemudian. Ini adalah penerbangan SUBORBITAL, yang artinya hanya naik dan turun. Berbeda dengan penerbangan orbital di mana astronot mengelilingi bumi selama berhari-hari. Sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Science mengungkapkan fakta yang sangat menarik tentang sebuah kota kuno di Turki bernama Catalhoyuk. Para peneliti menemukan bahwa lebih dari 9.000 tahun yang lalu, kota ini kemungkinan besar diatur oleh masyarakat yang dipimpin oleh perempuan, atau disebut juga masyarakat matriarkal. Buktinya berasal dari penelitian genetik dan adat pemakaman yang menunjukkan bahwa garis keturunan dari pihak ibu sangatlah penting. Penemuan ini menantang anggapan lama kita tentang peran gender di masa lalu dan memberi kita pemahaman baru tentang bagaimana masyarakat manusia purba diorganisir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya.